Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang tindak pidana korupsi atau disingkat dengan Tipikor. Ya, kita lihat. Nah, ini tujuan umumnya setelah mengikuti materi ini mampu memahami apa sih tindak pidana korupsi. Ini tujuannya. Tujuan khususnya dapat menjelaskan pengertian Tipikor, kemudian menjelaskan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, kemudian lembaga penegakan hukumnya apa saja di pemerintahan untuk pencegahan korupsi, kemudian tindak pidana korupsi pada peraturan perundang-undangan. Nah, ini pokok bahasannya ada 4, ada pengertian, kemudian sejarah, lembaga penegakan hukum, kemudian tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini tindak pidana korupsi. Nah, tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan manipulasi dan atau perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat umum. Nah, rumusan-rumusan tentang perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dalam undang-undang itu adalah nomor 3 tahun 1971. Kemudian nanti disempurnakan di nomor 31 tahun 99, kemudian di 2001 disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang nomor 20. Nah, ini sejarahnya. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia itu ada dilakukan pada pra-kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan. Nah, ya, kita lihat satu persatu. Nah, ini di pra-kemerdekaan, jadi di masa pemerintahan kerajaan Singosari, Majapahit, Demak, dan Banten. Nah, gejala korupsi itu dan penyimpangan kekuasaan masih didominasi oleh para kalangan elit bangsawan, sultan, raja, apalagi Demang, nah gitu ya. Sedang rakyat kecil nyaris tuh dia belum tahu tuh apa sih korupsi itu, dia belum memahami ya, karena rakyat masih lugu, masih nggak tahu ya, tahu bayar pajak gitu kan. Nah, di masa kolonial Belanda juga pelaku korup itu bukan hanya masyarakat Nusantara saja, tapi juga orang Belandanya sendiri, orang Portugis, Jepang pun gemar mengkorupsi harta-harta korpsnya, ya. Dia mengambil harta-harta korpsnya, institusi atau pemerintahannya. Nah, budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan tersebut turut menyuburkan budaya korupsi di Indonesia, seperti kebiasaan mengambil upeti pajak dari rakyat, kemudian harusnya disetor, nah, tapi sebagian diambil, gitu ya, sebagian dikorupsi. Nah, kita lihat di pasca kemerdekaan, waktu di Orde Lama itu dibentuklah panitia retrurring aparatur negara atau PARAN. Nah, ini dipimpin oleh Abdul Haris Nasution. Ini mengharuskan pejabat mengisi formulir daftar kekayaan pejabat negara. Nah, ini zaman dulu udah ada juga sampai sekarang ya, daftar harta kekayaan para pejabat negara. Kemudian PARAN ini akhirnya mengalami deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik presiden, ya, sehingga diarahkan kembali ke pemerintah atau kabinet Juanda. Nah, ya, melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 63, upaya pemberantasan korupsi itu kembali digalakkan dengan membentuk lembaga yang bertugas meneruskan kasus-kasus korupsi ke pengadilan, yaitu salah satunya adalah Operasi Budi. Nah, Operasi Budi ini dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budi ini dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan karena dianggap mengganggu presiden. Akhirnya Operasi Budi pun dihentikan. Nah, Subandrio ini mengumumkan pembubaran Operasi Budi yang kemudian diganti namanya menjadi Komando Tertinggi Retrurring Aparatur Revolusi atau Kotrar. Nah, tapi diketuai langsung oleh presiden. Waktu itu zaman Soekarno. Nah, ya, masuk kita ke pasca kemerdekaan pada waktu Orde Baru. Nah, dibentuklah tim pemberantasan korupsi
atau TPK namanya di Jaksa Agung, diketuai oleh Jaksa Agung tahun 1970. Nah, ada unjuk rasa pelajar dan mahasiswa BUMN disoroti sarangnya korupsi gitu kan oleh pendemo-pendemo itu. Kemudian dibentuklah Komisi 4 yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Profesor Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan Cokro Aminoto dengan tugas utama membersihkan Departemen Departemen Agama, kemudian Bulog, CV Waringin, PT Matrus, Telkom, dan Pertamina. Nah, ini yang dianggap gitu ya sarang-sarangnya korupsi di situ. Nah, namun komite ini hanya seperti macan ompong, jadi tidak berjalan di situ ya, karena hasil temuannya tentang dugaan korupsi di BUMN tidak direspon pemerintah ya. Jadi sebenarnya mereka bergerak gitu kan, cuman tidak direspon sama pemerintah, dicuekin. Kemudian dibentuklah operasi tertib atau OPSTIP ya, memberantas korupsi. Seiring dengan berjalannya waktu, OPSTIP ini pun hilang ditiup angin tanpa bekas. Ini zaman di Pak Harto. Ya. Nah, pasca kemerdekaan di era reformasi di di pemerintahan B.J. Habibie ya, tentang B.J. Habibie itu di Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 itu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dibentuklah berbagai komisi seperti KPK, PN, KPPU, dan lembaga ombudsman. Jadi ombudsman itu juga dibentuk sudah di zaman B.J. Habibie. Nah, di zaman Presiden Gus Dur ya, Abdurrahman Wahid, tim gabungan pemberantasan tim pidana korupsi ini ada TGP TPK. Nah, tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi dibentuk dengan Kepres ya di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo ya, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung. Tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi ini akhirnya dibubarkan juga. Sejak itu mengalami kemunduran dan dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan SP3 dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya Gus Dur didera kasus Bulogate dan menyebabkan Gus Dur itu turun atau lengser. Nah, itu zaman era reformasi. Nah, pasca kemerdekaan di era reformasi di zaman Presiden Megawati itu ada kompromi politik. Jadi Laksamana Soekardi ini sebagai Menteri Negara BUMN tidak luput dari pembicaraan di masyarakat juga. Kebijakannya menjual aset-aset negara ya. Jadi sehingga pada tahun 2003 dibentuklah suatu komisi untuk mengatasinya, menanggulangi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, komisi ini dinamai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Nah, ada lembaga-lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi itu. Nah, ini yang pertama adalah kepolisian, kejaksaan, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian pengadilan Tipikor. Ini lembaga-lembaga yang memperkuat KPK tersebut. Nah, kepolisian. Nah, ini kepolisian itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia, bahwa polisi itu di samping berfungsi dalam
Harkamtibmas melindungi dan mengayomi pelayan masyarakat, namun juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya, jadi bisa dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Nah, penyelidikan ini, kalau penyelidikan itu dilakukan oleh polisi atau tadi polisi yang berpakaian preman. Nah, dia mengikuti seseorang yang diduga yang melakukan korupsi, melakukanlah penyelidikan. Nah, setelah mendapat bukti yang kuat, maka dilakukanlah penyidikan. Jadi orang tersebut diundang ya untuk sebagai saksi, itu dilakukanlah penyidikan. Nah, itu di sana ditanya-tanya dan sebagainya untuk memperkuat tadi dugaan-dugaan. Nah, ya, terhadap tindak pidana korupsi. Nah, kemudian kejaksaan. Nah, ini kejaksaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, ya, disebutkan di situ berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, ya, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, kemudian junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi, nah, atau KPK. KPK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Undang-undang ini terkait dengan pertimbangan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, ya, dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, sehingga dibentuklah KPK ini, ya. Jadi korupsi itu telah terjadi kejahatan luar biasa, ya, sehingga harus ditangani juga secara luar biasa. Nah, apa tugas-tugas KPK? Di pasal 6 disebutkan sebagai koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tipikor. Kemudian pencegahan tindak pidana korupsi juga. Kemudian yang kelima adalah monitor. Itu tugas-tugas dari KPK. Nah, tugas dan wewenang KPK berasaskan dengan pasal 5. Jadi ada kepastian hukum, ada keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Nanti kita bahas, ya. Nah, kewajiban KPK di pasal 15 itu memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Nah, memberikan perlindungan. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat, ya, tentang tipikor ini. Kemudian menyusun laporan tahunan yang akan disampaikan kepada Presiden, DPR, dan BPK. Kemudian menegakkan sumpah jabatan juga. Kemudian menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Nah, tugas KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan pasal 11 nomor 30 tahun 2022, yaitu melibatkan aparatur penegakan hukum, penyelenggara negara, orang lain yang ada kaitannya dengan tindak korupsi itu sebagai saksi-saksi. Ya, itu melibatkan siapapun yang jadi saksi itu bisa dilibatkan. Kemudian mendapat perhatian, ya, yang meresahkan masyarakat dan atau menyangkut kerugian negara yang paling sedikit adalah 1 miliar. Nah, ya, tapi berarti bukan di bawah 1 miliar itu diabaikan, tidak, gitu, ya. Tapi di pasal 11 ini, nah, ini 1 miliar. Nah, ini nanti untuk yang di bawah 1 miliar itu ada lagi, ya. Nah, pengadilan tipikor. Ya, pengadilan tipikor ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di ibu kota atau kabupaten atau daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Kalau di sini itu di Jalan Urai Bawadi atau zaman dulu itu Jalan Jawa namanya. Itu ada pengadilan tipikor. Ya, Bapak Ibu boleh Bapak Ibu, adik-adik sekalian boleh berjalan di sana, ya. Lihat gitu kan. Mana sih pengadilan tipikor itu? Nah, ya, dia ada di jalan kalau di Pontianak itu Jalan Urai Bawadi. Nah, pengadilan tipikor diatur di Undang-Undang 46 tahun 2009.
tentang pengadilan tipikor ya. Nah, wewenangnya pengadilan tipikor ini berwenang